warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Baik, saya atas nama Ilyas Nubianto. Saya Nadia Finala. Saya Siti Nadila Sarah Rahman. Saya Siti Rahma. Dari kelompok 1 ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya pemasaran pertanian atau proses terjadinya bauran pemasaran di area Desa Galung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Jadi terkait dengan sampel yang saya ambil yaitu peternakan kambing. Kami mengamankan kambing karena peternakan kambing adalah usaha peternakan dan pengembangan kambing. Biasanya di Indonesia, peternakan kambing mencari keuntungan dari peternakan ini lewat Lebaran Idul Adha atau Idul Fitri, karena banyak masyarakat yang mencari. Berdasarkan dari cara dari responden atau pemilik dari peternakan kambing, usaha dari Bapak Adabuddin ini baru berjalan sekitar 1 tahun dan kambingnya hanya ada 2 ekor. Jadi pemasaran yang terjadi belum ada karena jumlah kambingnya masih sedikit. Baik, jadi saya sudah bersama dengan pemilik peternakan dari Bapak Adabuddin. Bagaimana caranya dia menjelaskan dengan menentukan dengan bauran pemasaran yang terjadi di sini. Bisa bagaimana kualitas produk yang ditawarkan dari dalam pemilihan kambing untuk cara pemasarannya. Dari pakannya saja. Bagus tuh. Berdasarkan dari hasil wawancara dari Pak Adabuddin mengatakan bahwa usaha ini baru berjalan sekitar 1 tahun dan kambingnya hanya ada 2 ekor. Tetapi pada awalnya Pak Adabuddin ini membeli kambing sebanyak 3 ekor, tapi 1 ekornya meninggal. Jadi Pak, terkait dengan harga yang dibeli saat ini memelihara kambing ini, apakah itu sudah memang benar-benar pemasarannya, harga pemasarannya atau memang? Iya. Contohnya kayak saya pedagang jual misalkan 10 juta, terus dilihat dari ya kondisinya itu kambing apakah itu layak untuk dibeli 10 juta atau tidak. Tergantung dari ini ya, situasinya kan. Situasi. Iya, tergantung dari barangnya. Barang itu Kalau memang bagus dilihat barangnya juga. Kalau nggak ada. Jadi Pak, kenapa itu tempatnya di sana ke tempat dan kandangnya karena tinggi Pak? Oh, supaya tidak mengganggu penciumannya warga. Iya. Oh, Seandainya dalam rumah. Berdasarkan wawancara dengan Pak Adabuddin, tempat peternakan kambingnya itu dibangun jauh dari pemukiman warga dan didukung dengan kepemilikan lahan pribadi dan kondisi jarak dari pemukiman, sehingga lokasinya strategis, aman dari gangguan anak-anak dan masyarakat sekitar. Lokasinya juga didukung dengan adanya pakan ternak berupa daun jati bunga atau tanaman gamal dan juga rumput jalan. Jadi, terkait dengan promosi, dari wawancara Pak Adabuddin mengatakan bahwa promosi yang ditawarkan untuk konsumen itu belum ada karena saya baru memulai usaha ini selama 1 tahun. Tetapi berdasarkan dengan pengalaman saya, jika mengambil dalam jumlah yang banyak, maka ada potongan harga. Kebanyakan di usaha Pak. Oh, tidak benar. Adapun orang yang terlibat dalam peternakan kambing Pak Adabuddin ini yaitu hanya ia sendiri, karena usahanya ini baru berjalan sekitar 1 tahun dan ia baru memiliki 3 ekor kambing. Cara pemasarannya Pak?
Jalan. Oke, seumpama ke langsung pembeli langsung ke Kemudian datang. yang datang ya Bang. Berdasarkan hasil wawancara Pak Abudin mengatakan bahwa proses dalam peternakan kambing masih dilakukan secara tradisional seperti pemberian pakan ternak dan pemeliharaan kesehatan kambing. Proses yang dilakukan untuk ternak kambingnya yaitu dengan menebang sendiri daun jati atau rumput jalar yang didapatkan dari lokasi sekitar kandangnya. Kandangnya bagaimana? Bentuk kandangnya? Simpan. Sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara Pak Adamuddin mengatakan bahwa salah satu bukti fisik adalah adanya kandang dan adanya lahan seluas 2 hektar yang nantinya akan dijadikan tempat budidaya kambing. Bukti fisik yang didapatkan di lapangan itu berupa kandang berukuran 6 kali 5 meter. Namun, menurut Pak Adamuddin, lahan yang dimiliki sekitar 2 hektar yang nantinya akan dijadikan tempat pembudidayaan kambing dan pemeliharaan kambing untuk kedepannya. Itulah tadi hasil wawancara dari pemilik usaha perdana dari Bapak Adamuddin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.